Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 bagian kedua. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-4 dan 5 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat yang kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita makan bersama keluarga di salah satu restoran yang cukup baik, maka ada satu atau beberapa pelayan yang ada mendampingi kita. Ia akan menyediakan makanan di depan meja kita, menuangkan minuman, dan mengambil piring atau alat makan yang sudah kita pakai dan menggantinya dengan yang baru. Ketika kita menikmati makanan yang tersedia, ia terus memperhatikan kita dengan tujuan apapun yang kita butuhkan, dia siap untuk menyediakan pada waktu itu juga. Tentu seorang pelayan harus memiliki kerendahan hati, rela melayani orang lain, dan memiliki sikap yang baik supaya pelayanannya dapat berkenan. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 bagian kedua, menjelaskan Yesus menyadari bahwa dia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Maka Yesus bangun, menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain yang mengikat pada pinggangnya untuk dapat digunakan membersihkan segala sesuatu yang kotor. Dia juga menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh serta menyeka kaki para muridnya dengan kain yang ada di tangannya. Ada 3 hal yang boleh kita pelajari dari tindakan Yesus ini. Pertama, menyadari status kita. Bagi orang percaya yang telah ditebus dan diselamatkan dengan darah Kristus di atas kayu salib, maka status kita adalah seorang hamba, seperti Yesus adalah seorang hamba. Dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Tuhan. Dulu Tuhan melayani dan mengasihi kita, maka kita sekarang melayani dan mengasihi Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sikap yang harus kita miliki adalah harus terus memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Kedua, memiliki kerendahan hati. Bagi orang yang diselamatkan, tidak akan mempergunakan keselamatan tersebut untuk melakukan dosa dan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia akan melihat keselamatan yang diterima adalah anugerah kemurahan Allah yang besar di dalam dirinya. Ia akan terus memandang Kristus sebagai pribadi yang luar biasa dan utama di dalam hatinya. Dan ketiga, memiliki hati melayani. Semua orang percaya akan memiliki hati seorang pelayan yang memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan dengan cara melayani sesama. Ia tidak akan memfokuskan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Tuhan dan orang-orang terdekatnya. Ia akan melayani baik di gereja dan kepada sesama seperti ia melayani Tuhan. Maka dari itu, marilah kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, maka kita akan kenal siapa diri kita dan bagaimana kita harus bertindak, sehingga pada akhir tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, rela datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ajarkan kami memiliki hati seorang hamba, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu melalui apa yang boleh kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.